Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jamaah Jumat rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, tidak ada kata yang tepat terutama kita ungkapkan rasa syukur biqaulil hamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Demikian pula nikmat kesehatan yang membuat kita bisa beribadah dengan baik. Dan marilah saudaraku sekalian, jamaah Jumat, kita senantiasa juga bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wasiat takwa yang senantiasa disampaikan oleh khatib tatkala berkhutbah menjadi kunci utama kita untuk senantiasa kita semai agar kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dengan sekuat usaha dan kemampuan kita. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, pada awal khutbah tadi saya sampaikan satu ayat yang ada di surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada kalian semuanya berlapang-lapanglah atau berilah kelapangan atau kemudahan di dalam bermajlis, maka mudahkanlah Anda di dalam bermajlis. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan atau kemudahan untuk kalian. Dan apabila dikatakan kepada kalian fangzuzu, berdirilah, maka berdirilah kalian. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah bima ta'maluna khabir, mengetahui, maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Menindaklanjuti ayat ini, hadirin sekalian, ada satu hadis yang saya kira menjadi satu penting untuk kita perhatikan, yakni peringatan Rasulullah tentang pertanyaan di yaumil akhir. Rasulullah dalam hadisnya menyatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Rasulullah menyampaikan, tidak akan bergeser kedua kaki, tapak kaki seorang hamba di hari kiamat hatta yus'ala an arba', sehingga dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, wan jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila fihi,
wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqah. Rawahu Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ada 4 hal, saudaraku sekalian, yang Rasulullah peringatkan kepada kita. Tidak akan bergeser 2 tapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga dia ditanya dengan 4 perkara. La tazulu qadaman 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Rasulullah SAW sudah mengingatkan umat manusia sejak zaman dahulu mengenai 4 perkara yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Dan besok di hari hisab seorang tidak bergerak dari tempat tinggalnya, tempat dia berpijak sampai ditanyakan 4 hal tersebut. Yang pertama, umrihi fima afnah. Umurnya habis untuk apa dia gunakan. Perkara pertama yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat adalah umur kita. Sejak menginjak usia balik hingga akhir hayat nanti kita seluruhnya kita yakini, seluruh hal yang kita yakini, kita ucapkan, kita lakukan, kita perbuat akan dipertanggungjawabkan. Jika telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri dari semua yang diharamkan, maka kita dijamin akan selamat dan bahagia. Namun sebaliknya, apabila kita tidak melakukannya, maka kita akan binasa dan merana, dan hancurlah kita. Yang kedua adalah anjasatihi fima ablah. Dengan jasad yang dia miliki, apa yang dia gunakan. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah, jika seluruh anggota badan digunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka dia akan senang dan beruntung. Sungguh dia telah mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan bersama orang-orang yang sukses. Namun sebaliknya, bila digunakan untuk bermaksiat, lepas dari jalan Allah, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang sangat merugi dan mengalami kehancuran. Pesan ketiga Rasulullah menyatakan, wa an ilmihi madza amila fih. Dengan ilmunya bagaimana dia beramal. Saudaraku sekalian, sebagian besar, hampir 100% jamaah kita, majelis kita Jumat ini, semuanya adalah orang-orang terpelajar. Orang yang pernah, sedang, dan terus melakukan pembelajaran. Bahkan Alhamdulillah, Universitas Diponegoro termasuk perguruan tinggi yang lain, bulan-bulan terakhir ini selalu mendapatkan gembira. Terutama dengan munculnya karunia Allah berupa jabatan baru profesor. Dan Alhamdulillah lancar sekali orang-orang yang bisa meraih profesor. Demikian juga dengan kelulusan, banyak Undip mengeluarkan lulusan, termasuk perguruan tinggi yang lain. Namun itu semuanya menjadi tantangan bagi kita semuanya. Dari ranah ilmu agama, saudara sekalian, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ilmu yang sangat dibutuhkan atau doruri. Bila dipelajari dan diamalkan, maka dia akan membuat kita bahagia dan selamat. Namun yang kedua, bila kita meremehkan, tidak mengamalkan setelah dipelajari, maka akan merugi, celaka dan hancurlah kita. Dalam satu hadis diriwayatkan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman lam ya'lam wa wailul liman alima summa la ya'mal. Celakalah mereka yang tidak mau belajar menuntut ilmu. Wa wailun liman alima summa la ya'mal, dan celakalah orang-orang yang sudah mau belajar dan menguasai ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Saudaraku sekalian, pesan terakhir dari Rasulullah tentang pertanyaan hari kiamat ini adalah wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfaqah. Hartanya dari mana dia dapat dan buat apa atau kemana saja dia dibelanjakan. Pertanyaan harta dari mana dan untuk apa? Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan.
Dua celaka dan satu akan selamat. Dua golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram dan dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal, tetapi dia membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Ini patut menjadi pegangan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mal malu salih lirajulin as-salih." Ni'mal malu salih lirajuli salih. Sebaik-baik harta adalah harta milik orang-orang yang saleh. Hadis diriwayatkan Ahmad di dalam kitab Musnad. Orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal. Demikian juga akan membelanjakan untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah. Saudaraku sekalian, marilah kita sama-sama menjadikan peringatan Rasulullah ini tentang 4 perkara. Kita gunakan umur kita dengan baik. Kita jadikan selain umur kita manfaatkan dengan baik, kita manfaatkan jasad kita dengan kegiatan-kegiatan yang baik juga. Selama ini mungkin kita melupakan untuk menjaga kesehatan kita. Kita lupa untuk memberi nutrisi yang baik. Maka biasakanlah memberi nutrisi baik lahir maupun batin. Nutrisi yang zahir maupun batin ini kita butuhkan untuk meningkatkan kekuatan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Dan yang ketiga, marilah kita jaga ilmu kita. Kita amalkan ilmu kita dengan konsep ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Dan yang terakhir, marilah kita jaga harta kita. Jangan sampai kita peroleh dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Carilah harta dengan cara yang halal dan pergunakan dengan cara yang halal. Semoga khutbah Jumat singkat ini kita bisa dianugerahi ilmu, hikmah, dan berkah yang hebat, yang mampu membimbing para kader dan santri di Ponorogo, jamaah Masjid Universitas Diponegoro, dan khususnya jamaah Jumat yang kali ini hadir, yang memiliki karakter dan akhlak mulia, ditambah dengan kecerdasan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sebagai modal untuk menghadapi kerasnya dan derasnya perubahan zaman. Semoga Allah mengijabah semua doa dan harapan kita semuanya. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrillah ala taufiqi wa imtinanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'an fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatikal muqarrabin. Wardallahumma 'anil khulafatir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbil ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin
ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب الرهبة وتعبد أهل الوراء وإرفان أهل العلم حتى نخافك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشئا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزال والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة ويا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.